Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan pada saat ini, tema hari ini adalah kita akan merenungkan tentang menjaga hati. Sebelumnya, seperti biasa, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini, kami betul-betul merasakan berkat dan penyertaan dari Tuhan. Meskipun dalam kondisi kami masing-masing, lepas pribadi, lepas keluarga, ada selalu naik dan turun di dalam kehidupan kami. Namun justru itulah kami pada saat ini kembali lagi hendak mencari petunjuk untuk kami supaya kami dapat berhikmat, kami dapat berpengharapan, dan kami dapat terus diingatkan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kehendak-Mu lah satu-satunya yang dapat kami pegang untuk kami dapat meneruskan kehidupan kami. Maka hadirlah Tuhan di rumah kami, di tempat kami tengah merenungkan firman Tuhan, supaya kami betul-betul merasakan tuntunan Tuhan di dalam merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di pagi hari ini marilah kita bersama-sama bertanya kepada diri kita, apakah hal yang paling vital, yang paling penting di dalam menjalani kehidupan kita? Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, seorang pengantar paket yang seperti kita tahu sekarang selalu mengantarkan paket-paket dari online shop ke rumah-rumah. Ia akan tahu bahwa untuk pekerjaannya, benda atau hal yang paling penting, salah satunya adalah motornya atau kendaraannya. Maka kalau ia adalah seseorang yang tahu sekali pentingnya benda ini, maka dia pasti akan merawatnya baik-baik. Jangan sampai di tengah jalan, motor tersebut atau kendaraan tersebut tiba-tiba mogok, tiba-tiba ada kesalahan atau kegagalan teknis, sehingga paket-paket tidak dapat dia antarkan. Karena dia tahu kalau motornya, kendaraannya tidak bisa berjalan, maka ia pun tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Nah, maka apakah hal-hal yang paling penting di dalam hidup kita? Ada 3 hal yang mungkin bisa saya sebutkan pada hari ini. Yang pertama tentu adalah logika, di mana ini adalah kemampuan kita untuk dapat menyusun segala sesuatunya. Contoh misalnya prioritas kita. Sehari ini kita akan melakukan dari A sampai Z. Maka kita susun dulu, mana sih yang paling penting untuk kita lakukan di pagi hari, berjalan kepada siang hari, ke sore hari, sampai nantinya kembali kita akan menjelang malam hari. Tentu segala sesuatunya bisa saja penting, tetapi toh di jam-jam tertentu ada hal-hal yang lebih baik dilakukan pada waktu tersebut ketimbang itu dilakukan di lain waktu. Itu adalah kemampuan kita melogikakan segala sesuatunya. Atau kalau kita juga bertemu dengan sebuah masalah, kita pun pasti akan menggunakan logika sebagai alat kita untuk memecahkan masalah. Disitulah kita akan bisa mampu untuk mencari siapakah yang terlibat dalam masalah itu, apakah asal dari permasalahan itu, dan kemudian bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Itulah logika. Dan logika akan semakin terasah apabila kita terus mengasah pengetahuan kita. Baik itu akan semakin tajam, baik itu pikiran kita,
cara kita berpikir, atau juga informasi-informasi yang bertambah, yang membuat kita semakin memiliki banyak sekali alat-alat untuk memecahkan masalah yang kita jumpai sehari-hari. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya tentu adalah kesehatan. Karena fisik adalah sebuah alat kita. Ini adalah kendaraan yang alami, di mana kaki kita gunakan untuk berjalan. Tangan kita digunakan untuk meraih benda-benda atau menggunakan alat-alat yang kita gunakan setiap harinya. Dan organ-organ penting lainnya yang tentunya apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, baik itu penyakit yang paling sepele pun, kita pun akan terganggu konsentrasinya. Atau juga mungkin kita bisa terhambat geraknya karena tubuh kita sedang tidak bagus keadaannya. Atau juga malah justru kita tidak bisa gesit untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Maka tentu kesehatan penting untuk dijaga. Dan yang terakhir tetapi tidak remeh adalah hati. Kenapa hati pun penting? Karena hati adalah pusat dari tempat kita meletakkan perasaan yang apapun itu kita rasakan. Atau juga itulah tempat di mana kita menaruhnya dengan harapan-harapan. Dan motivasi kita pun terletak ada di hati kita. Maka tanpa adanya hati yang sehat, perasaan kita akan menjadi negatif, menjadi pesimis, harapan kita terasa pupus, harapan kita terasa itu hanyalah angan-angan belaka, dan tidak ada motivasi bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Untuk apa saya melanjutkan hidup ini? Disitulah terletak semuanya. Maka pada hari ini kita tidak membahas secara khusus mengenai logika dan juga kesehatan. Namun kita justru membahas tentang hati yang terkadang justru lebih dilupakan ketimbang logika atau kesehatan. Nah, mari kita lihat pada hari ini tentang menjaga hati. Mengapa penting, Bapak Ibu Saudara? Memang tadi sudah sempat dibahas sekilas tentang mengapa penting menjaga hati, tetapi mari kita perdalam lagi. Ada 3 hal yang mungkin bisa kita sama-sama simak. Sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalaupun kita sehat, kalaupun kita pandai, kita memiliki banyak pengalaman, kita memiliki banyak ilmu, tetapi kondisi emosional kita sedang tidak stabil, ternyata perasaan kita bisa mengambil alih, baik itu logika kita, konsentrasi kita, kemampuan berpikir jernih, dan juga bisa saja bahkan mengambil alih fisik kita. Contoh yang paling sederhana adalah ketika seseorang begitu takut, merasakan takut yang amat sangat. Ternyata ketakutan itu bisa berdampak kepada sensasi indera yang ia miliki. Ada orang yang tiba-tiba merasa sesak nafas karena ia takut berada di tempat yang sempit, misalnya di dalam lift. Ada orang-orang yang ternyata takut karena ia merasa lift ini merupakan tempat yang tidak aman. Ia merasa seperti terkurung. Dan mungkin masih banyak lain yang kalau kita mau bahas satu persatu bisa lebih panjang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perlunya menjaga hati bahwa kita memerlukan yang namanya keseimbangan diri. Ketika hati kita teduh, ketika hati kita tenang, kestabilan diri itu pun bisa dapat kita rasakan. Disitulah logika baru bisa kita gunakan. Dan disitulah fisik kita pun akan mengikuti kemana hati kita akan mengarahkan. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, mengenai ketangguhan mental. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tekanan selalu ada di setiap harinya. Terutama bagi kita yang berjumpa dengan banyak orang dan banyak tugas.
ini bisa berbicara tentang kita yang sedang mengenyam pendidikan atau juga bekerja. Dalam segala hal yang kita jalani tentu ada tekanan. Nah, hanya orang-orang yang memiliki ketangguhan mental yang terletak di dalam hati, orang-orang tersebutlah yang memiliki bantalan yang cukup ketika dia ditekan atau ketika dia dalam tanda kutip dihempaskan ke bawah. Karena tantangan tentunya sensasinya adalah seperti demikian. Ada orang-orang yang tidak mengapresiasi apa yang kita kerjakan. Ada orang-orang yang tidak sensitif dengan kondisi kita sekarang. Ada orang-orang yang memang justru berniat untuk mencelakakan kita. Dan di dalam situasi tersebut, ketangguhan mental itu pun juga menjadi bantalan kita. Kita tidak merasa terjatuh sampai tergeletak. Kita tidak merasa lepas kendali atas diri kita. Kita masih memiliki kepercayaan diri untuk terus melangkah. Dan itulah mengapa yang kedua, kita perlu menjaga hati. Dan yang ketiga, yang justru bersumber dari ini adalah koneksi dengan Allah. Dari 3 hal tadi tentang fisik, tentang logika, dan tentang hati, kita pasti tahu bahwa Allah menyentuhnya di dalam hati kita. Bukan di dalam fisik, bukan di dalam logika kita. Semuanya itu akan dijadikan sebagai alat apabila hati kita sudah terhubung dengan apa yang Tuhan pesankan. Ketika hati kita memiliki kemantapan bahwa ya, hari ini Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya, maka disitulah kita memiliki sebuah kemantapan untuk melangkah. Dan kita tahu bahwa apa yang kita sedang pecahkan ini, cara yang kita gunakan, dan apa yang sedang kita kerjakan dengan fisik kita, itu pun akan berbuah sesuatu yang baik. Karena hati kita sudah yakin kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah 3 hal ini setidaknya dapat meyakinkan kita atau mengingatkan kita akan sangat pentingnya menjaga hati? Nah, lalu bagaimana kita dapat menjaga hati? Kata simpelnya adalah bahwa kita perlu terus memberikan makanan kepada hati kita. Apa yang bisa dikategorikan sebagai dalam tanda kutip makanan hati itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah kata-kata positif dari diri kita sendiri. Mengapa bukan orang lain yang kita harapkan? Karena betapapun orang dapat memuji kita, betapapun orang dapat menyemangati kita, apabila kita sendiri tidak memberikan kata-kata positif, sesungguhnya kita pun belum terdampak. Hati kita belum tersugesti. Dan itu akan melemahkan kita. Maka apabila Bapak Ibu dalam hari ini mungkin tengah berat untuk memulai hari, marilah kita mulai dengan mengucapkan kata-kata yang positif bagi diri kita sendiri. Contohnya adalah ketika Bapak Ibu sedang tidak bersukacita, katakanlah dengan suara yang dapat terdengar oleh telinga kita masing-masing, sukacita. Sukacita. Ketika pada hari ini ada hal-hal yang Bapak Ibu tengah kerjakan dan Bapak Ibu mungkin ada sedikit keraguan, maka katakanlah, Tuhan besertaku. Tuhan besertaku. Biarkan kata-kata itu terucap berulang-ulang dan kita dengar sehingga hati kita tersentuh. Dan disitulah sebetulnya yang bisa dikatakan juga sebagai variasi dari doa. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang singkat tetapi untuk mendorong dan membangun. Dan kalau kita katakan dengan iman, maka hal tersebut pasti akan menyentuh hati kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan
ada saat-saat di mana kita harus memberikan ruang bagi diri kita sendiri. Dan bukan hanya sekedar untuk berekreasi, tetapi juga hal itu akan bisa kita manfaatkan untuk mengolah sampah-sampah dalam hati kita. Segala perasaan yang negatif, segala ucapan-ucapan yang kita terima, segala perlakuan-perlakuan yang negatif, hal itulah yang akan tersimpan dalam hati sebagai sampah. Nah, kalau kita melihat ada sampah yang bertebaran di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan tentunya adalah membuangnya. Maka marilah kita buang segala hal-hal yang negatif itu, supaya kita dapat mengisinya kembali dengan kata-kata yang positif tadi. Dan hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena tanpa sadar orang dapat saja membawa sampah yang dia sudah dapatkan di hari kemarin, lalu dibawa ke pagi hari, di mana dia harus memulai segala sesuatunya kembali, sehingga hal inilah yang memberatkan langkahnya untuk memulai hari itu. Karena dia masih teringat jelas, perasaannya masih menyimpan segala hal emosi negatif yang dia sudah terima oleh orang-orang yang ia temui di masa kemarin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan tadi tentang hati sebagai tempat Tuhan mengkoneksikan dirinya dengan kita, maka kita pun juga harus mencari sumber hikmat bagi hati kita. Tentunya firman Tuhan dapat terus memperkaya kita, dapat terus memberikan kestabilan bagi hati kita, tetapi juga kita bisa menambahnya dengan buku-buku atau video-video atau pesan suara yang memberikan kita pertambahan-pertambahan hikmat. Bukan hanya sekedar ilmu untuk menambahkan sebuah kemampuan bagi logika kita untuk berpikir, tetapi kata-kata yang membuat kita semakin bijaksana, yang menambahkan bagaimana hati kita bisa menghayati apa yang tengah kita jalani saat ini. Dan hal itulah yang akan membuat hati kita mendapatkan asupan makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu juga menganggap bahwa hati Bapak Ibu Saudara adalah hal yang penting, seperti kata Amsal bahwa dari situlah terpancar kehidupan, maka marilah kita berangkat di hari ini dengan menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin kami di dalam satu hari ini. Dengan segala kesibukan yang kami jalani, dengan segala hal yang kami temui, dengan orang-orang yang berbeda dengan kami, baik itu latar belakang, baik itu karakter, ataupun juga cara berpikir. Biarlah hati kami juga tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah kami pun dapat menjaga hati kami dari hari ini seterusnya, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang memiliki keseimbangan diri, yang memiliki hikmat, dan yang terus menyalakan harapan, dan tetap terhubung dengan Engkau, Sang Penuntun hidup kami. Kami mau serahkan juga hal-hal yang ada di luar kendali kami, hal-hal yang tidak dapat kami ubah, hal-hal yang tidak dapat kami antisipasi, sehingga biarlah semua hal yang ada di luar kendali kami ini, kami serahkan kepada Engkau yang dapat melindungi kami, yang dapat mengubah keadaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.